Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita sehingga di sore hari yang mulia ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan Kitabul Adab yang pada sore hari ini telah sampai pada atau masih membicarakan bab tentang adab-adab dalam berbicara. Dan kita akan lanjutkan apa yang telah kita bacakan kemarin, yaitu di poin yang ke-6 berkaitan dengan larangan menceritakan segala hal yang kita dengar. Penulis mengatakan, adab yang ke-6, an-nahyu 'anit tahdithi bikulli ma sumi'. Larangan menceritakan segala sesuatu yang didengar. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَسْمُوعَ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الْكَذِبُ وَالصِّدْقِ. Alasan kenapa tidak dibolehkan untuk menceritakan apapun yang kita dengar adalah karena setiap perkataan yang didengar dari orang lain itu memungkinkan adanya kedustaan atau juga mungkin benar. Jadi tetap ada kemungkinan benar dan salah. Kemungkinan bahwa ternyata itu enggak benar juga ada, kemungkinan bahwa itu benar juga ada. Wa idza haddatha ar-rajulu bikulli ma sami' fa innahu sayahadditsu bil kadzib jazman. Sehingga kalau seseorang itu selalu saja menceritakan apa yang dia dengar, maka berarti dia pasti di antara sekian banyak apa yang dia sampaikan itu akan ada kedustaannya. Kita tahu semua yang kita dengar ini belum tentu benar. Ada yang dusta. Nah, kalau setiap yang kita dengar itu kita juga sampaikan tanpa kita seleksi, tanpa kita cross check, maka sudah dapat dipastikan sebagian yang kita sampaikan itu juga berupa kedustaan. Walidza kana al-muhadditsu bikulli ma sami' muhadditsan bil kadzib. Oleh karena itu, orang yang menceritakan setiap apa yang dia dengar, maka dia berarti orang yang menceritakan kedustaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman ay yuhadditsa bikulli ma sami'." Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa ketika dia menceritakan apapun yang dia dengar. Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Bihasbil mar'i minal kadzib ay yuhadditsa bikulli ma sami'." Cukuplah seorang itu dikatakan berdusta jika dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar. Jadi ibarat orang itu nggak punya filter apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan, berita-berita yang dia dapatkan itu dia nggak pernah ngecek, dia langsung sampaikan ke orang lain. Setiap apa yang dia percaya kemudian dia sampaikan ke orang lain tanpa difilter, tanpa disaring, maka sudah pasti dari apa yang dia dengar tersebut akan ada salah satu atau salah dua atau sekian yang nggak benar. Sehingga pasti yang akan dia sampaikan juga tentunya adalah suatu kedustaan. Dan kita dapat di masa sekarang betapa banyak berita-berita yang mungkin tidak dusta 100%, tapi yang jelas mengandung hal-hal yang misleading atau menyesatkan. Sebagiannya benar, sebagiannya perlu diklarifikasi. Boleh jadi kita pernah ketika suatu ada berita yang baru hangat kita langsung sebarkan. Ternyata nanti ada pihak-pihak yang mengklarifikasi, oh nggak benar itu yang tersebar ini nggak benar. Nah, berarti apa yang kita lakukan tadi? Kita telah menyebarkan hal yang tidak benar. Berarti kita telah berdusta. Maka Rasulullah SAW betul-betul mengancam keras orang yang selalu menceritakan apa yang dia dengar tanpa filter. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan petunjuk yang jelas dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau ada orang fasik datang membawa berita, maka cross check, maka harus dipastikan dulu. Nah, inilah pentingnya kita
mengecek setiap fakta dan coba kita tenang dulu. Ya, kalau ada berita tenang dulu, sudah, kita nggak usah sampaikan ke orang dulu, kita kumpulkan dulu, kita tunggu berita-berita yang lain atau mungkin keterangan-keterangan yang lain, ya. Sabar saja, insya Allah nanti akan kita dapatkan hasil yang atau keterangan yang lebih jelas, ya. Dan kita insya Allah ketika sudah jelas, maka yang kita sampaikan tentunya adalah sesuatu yang benar. Taib, yang berikutnya, poin ke-7 dari bab ini, yaitu al-hadharu minal kadhib. Peringatan tentang kedustaan. Jadi ini larangan untuk berdusta secara sengaja. Kalau tadi kita bicara soal orang yang berdusta tanpa sengaja, dia tidak sadar bahwasanya dia telah menyampaikan hoax, telah menyampaikan kabar yang nggak benar. Nah, kalau ini terdapat larangan untuk berdusta dengan sengaja. Al-kadhibu huwal ikhbaru bi khilafil waqi'. Yang disebut dengan dusta adalah mengkabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kenyataannya ada, dia kabarkan yang berbeda, itu namanya dusta, ya. Berbeda halnya kalau sesuatu itu tidak nyata, tidak ada wujudnya, dia sampaikan, ya, sebagai bentuk misalnya memberi contoh atau memberi permisalan, maka ini bukan dusta, ya. Contoh misalnya ya tadi, kalau orang mengatakan contoh misalnya si A atau si Fulan atau si Budi, misalnya sebut nama gitu ya, si Budi demikian-demikian, dia pergi ke sini, dia sedang memisalkan, kenyataannya nggak ada, faktanya itu nggak ada kejadian tersebut, tapi dia memang sedang memberi contoh misalnya, maka ini bukan dusta, ya. Jadi dusta itu memang kenyataannya ada, namun dia kabarkan dengan kabar yang lain, ya. Contoh misalnya ada orang bikin komik dari hasil gambar tokoh-tokoh yang memang nyata ada di dunia nyata gitu ya, misalnya presiden atau menteri atau siapa gitu ya. Dia buat percakapan tuh, presiden dia kasih kata-kata di komiknya gitu ya, nanti dijawab oleh siapa, menterinya misalnya gitu ya, atau artis apa dikasih kata-kata gitu, dijawab padahal nggak pernah ada. Itu namanya dusta. Dan mungkin pemirsa ada yang pernah menyaksikan komik yang semacam ini, ya hati-hati. Namun kalau itu tokoh fiktif, ya, novel dan seterusnya, maka tidak termasuk dalam bab dusta, karena orang tahu itu nggak ada, kenyataannya nggak ada, ya. Taib, ini penjelasan tentang pengertian dusta. Wa huwa mimma nahallahu anhu fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dia di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah termasuk orang-orang yang jujur. Wa mafhumul mukhalafati lil ayah ay la takunu ma'al kadzibin. Pemahaman dari ayat ini, ya, adalah janganlah kamu termasuk orang-orang yang suka berdusta. Ya, kamu ikut golongan orang yang jujur, jangan ikut golongan orang yang suka berdusta. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sidqa yahdi ilal birri wa annal birra yahdi ilal jannati. Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebajikan, dan kebajikan akan membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasdiqu hatta yakuna indallahi siddiqan. Dan seseorang dia membiasakan perbuatan jujur sehingga dia dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Adapun dusta dia akan membawa kepada kejelekan, ya, fujur, kemaksiatan, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itu akan membawa kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktab indallahi kadzaban. Dan seorang itu dia terbiasa berdusta sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar tentang hadis ini bahwasanya Ar-Raghib mengatakan aslul fajri asyaq.
Al-fajr atau yang merupakan asal kata dari fujur itu adalah asyaq, yaitu membelah, artinya membelah. Fal fujuru syaqqu sitrid diyanah. Maka fujur atau dosa itu maksudnya adalah menyobek penutup agama. Jadi itu agama itu sudah punya agama itu menjadi penutup kita, menjadi pelindung kita. Nah, fujur itu berarti perbuatan-perbuatan yang akan menyobeknya, menyobek tirai agama kita. Wa itlaqu 'alal maili ilal fasadi wa 'alal inbi'athi fil ma'asi. Dan fujur yang ada dalam hadis ini itu bisa juga dimutlakkan atau dimaknai dengan segala sesuatu yang bermakna condong kepada kerusakan dan kepada kemaksiatan. Itu fujur, perbuatan dosa, maksiat, ya. Dan semisalnya. Wa huwa ismun jami'un li syarri, dan dia merupakan istilah yang mencakup segala keburukan. Jadi fujur itu ya dosa, keburukan, maksiat itu fujur, ya. Jadi dusta itu akan mengantarkan kepada fujur, yaitu kepada maksiat-maksiat. Ya, orang berdusta untuk menutupi kedustaannya yang lain, sehingga dia terus berdusta dan dia kemudian terbiasa berdusta sehingga dia banyak menimbulkan kemudaratan, banyak terjatuh dalam dosa karena dustanya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafik thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia tidak menunaikan janjinya atau dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana, dan ketika dia dipercaya dia berkhianat. Ya. Faman ittasafa bil kadzib fa fihi khaslatun min khisalil munafiqin. Maka siapa yang disifati dengan sifat pendusta, berarti pada dirinya ada salah satu di antara tanda-tanda atau sifat-sifat orang munafik. Dan dari Sumurah bin Jundub radhiyallahu anhu dalam hadis tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, lakinni ra'aitul lailah rajulaini atayani fa akhadha biyadayya fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Ya, suatu ketika aku mimpi di malam hari ada 2 orang, ya, atau di malam itu ada 2 orang yang mendatangiku dan kemudian memegang tanganku dan mereka mengajakku ke suatu tempat, ke suatu ardul muqaddasah, yaitu bumi yang suci atau tanah suci. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kallubun min hadid. Maka di situ ada seorang yang duduk dan seorang yang berdiri yang di tangannya ada kait dari besi. Ada yang duduk dan ada yang berdiri dengan membawa kait, ya, di tangannya kait dari besi, semacam kait seperti bajak laut seperti itu, ya, seperti pancing, kalub, ya. Qala ba'du ashabina an Musa an innahu yudkhalu dhalikal kalub fi shidqihi hatta yablugha qafahu. Maka sebagian dari perawi mengatakan bahwasanya dia memasukkan besi kait tersebut ke pipinya sampai ke tengkuknya, ke lehernya. Jadi sampai ke belakang sini. Jadi seperti ini, ditarik sampai belakang. Tsumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar mithla dzalik. Kemudian dilakukan hal yang sama ke pipi yang sebelahnya, pipi yang satu lagi. Ya, wa yaltaimu shidquhu hadza fa ya'ud fa yasna' mithlah. Maka yang satu ini sudah kembali seperti semula, ya, maka kembali dilakukan hal yang sama, ya. Jadi disobek, ya, pas ini disobek ini udah balik, sobek lagi dan seterusnya. Qultu ma hadza, maka Nabi bertanya, apa ini? Qala, mereka berdua, yaitu
yang mengajak Nabi di mimpi beliau, intaliq, enggak, jalan terus aja dulu. Maka beliau ditunjukkan beberapa hal. Ya. Wa fi akhiril hadis, dan di akhir hadis ketika sudah selesai Nabi diajak berkeliling, ya. Maka Nabi SAW berkata lirrajulaini, kepada dua orang ini, tawaftumani al-lailah fa akhbirani amma ra'ait. Kalian berdua telah mengajakku jalan-jalan, maka kabarkanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat tadi. Jadi Nabi setiap kali melihat sesuatu ditanya sama dua orang ini, disuruh lanjut aja dulu. Sehingga di akhir Nabi minta penjelasan tentang apa yang beliau lihat. Qala, mereka berdua mengatakan, na'am, ya. Ammal ladzi ra'aitahu yashukku shidqahu fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah atau bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Adapun orang yang kau lihat menyobek pipinya, maka dia adalah pendusta, yang mana dia menceritakan suatu kedustaan, kemudian kedustaan tersebut dibawa, tersebar sampai mencapai ufuk, yaitu sangat jauh tersebarnya. Jadi tersebar luas kedustaan tersebut. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka dia diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Berarti ini menunjukkan apa? Azab kubur. Karena siksa ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Jadi siksa kubur bagi orang yang pendusta adalah pipinya atau mulutnya akan ditusuk oleh kait besi sampai disobek sampai ke belakang lehernya sini, kemudian akan kembali terus sampai hari kiamat. Kemudian faidatun, ada faedah di sini. A'zamul kadzib huwal kadzibu 'ala Allahi wal kadzib 'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam wal halafu billah kadziban liyaqtati'a bihi mala imri'im muslim. Dan kedustaan yang paling besar adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersumpah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta orang lain. Ya, sumpah untuk bisa mengambil harta orang lain. Maka tiga hal ini merupakan kedustaan yang paling besar. Fa'amal kadzibu 'ala Allah fayakunu bita'wili kalamihi wa tafsirihi bila ilmin. Di antara bentuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentakwil firman-Nya dan tafsirnya tanpa ilmu. Jadi dia baca Quran, ya, mungkin dia kemampuannya terbatas atau bahkan dia nggak bisa bahasa Arab, dia langsung baca terjemah. Kemudian dia tafsirkan seenaknya, tanpa ilmu, tanpa mempelajari tafsirnya dari para ulama salaf seperti apa, tanpa mengetahui ilmu lughah, ilmu bahasa Arab seperti dia, pokoknya baca terjemahan dia pahami sendiri, ya, sesuka hatinya, tanpa ilmu. Maka inilah namanya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika ikhda'u nususil Qur'ani li ba'dil hawadits al-mutajaddidah. Dan di antara bentuk mentakwilkan sesuka hati tanpa ilmu adalah menundukkan nas-nas Al-Quran, dicocokkan ke kejadian-kejadian terbaru. Ya. Contoh, ya, atau bahasa kita adalah cocok logi ayat-ayat Al-Quran dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang. Nah ini hati-hati ya, karena memang ada beberapa orang yang atau beberapa kelompok yang memang mereka berkeinginan untuk menyatukan atau mengklopkan antara Al-Quran dengan sains. Ini tidak diragukan lagi bahwasanya Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan hukum alam, tidak mungkin. Ya pasti cocok. Cuma masalahnya adalah kadang-kala itu sudah tafsirnya sudah ditafsirkan oleh para ulama, tapi dia malah mentafsirkan dengan tafsir yang dicocokkan dengan kondisi mungkin ilmu pengetahuan saat itu. Ternyata ilmu pengetahuan berkembang. Apa akibatnya? Ternyata yang lama ini, yang ilmu pengetahuan yang ketika itu dia cocokkan itu ternyata sudah
nggak relevan karena ada penemuan baru. Nah, ini nasib tafsirnya gimana ini? Sudah terlanjur ditafsirkan, ini ayat ini menunjukkan benarnya ini segala macam. Ya maka bukan berarti tidak boleh, namun hati-hati betul. Ya hati-hati betul bermain cocok logi dalam Al-Quran. Mending kita cari tafsir yang sudah dijelaskan oleh para ulama salaf, ya, maka itu lebih selamat, ya, daripada bermain cocok logi yang belum tentu benar, ya. Walaqad kana salafu yataharrajuna min tafsiri kalamihi subhanahu wa ta'ala bila ilmin. Dan para salaf, para pendahulu kita, mereka sangat berhati-hati mentafsirkan firman Allah tanpa ilmu. Walahum fi dzalika aqwal, dan mereka punya beberapa perkataan yang terkenal. Di antaranya adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza qultu fi kitabillahi ma lam a'lam. Kata Abu Bakar, beliau mengatakan, bumi mana yang akan mau menampungku dan langit mana yang mau menaungiku jika aku berkata tentang Al-Quran apa yang aku tidak ketahui maknanya. Jadi beliau merasa nggak pantas hidup di bumi dan juga dinaungi oleh langit ketika beliau mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu su'ila an ayatin law su'ila anha ba'dukum atau ba'dakum laqala fiha fa'aba ayyaqula fiha. Dan sahabat Abdullah bin Abbas yang kita kenal dengan turjumanul Quran, orang yang pandai dalam tafsir Al-Quran, yang beliau didoakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang diberi kepandaian dalam tafsir Quran. Nabi pernah mendoakan, Allahumma alimhu faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas pengetahuan agama dan kemampuan dalam mentafsirkan Al-Quran. Namun Ibnu Abbas ketika beliau ditanya suatu ayat, maka beliau enggan untuk menjawabnya, yang kalau itu ditanya kepada sebagian dari kalian, pasti kalian akan tidak ragu untuk menjawabnya. Ibnu Abbas yang sudah pakar seperti itu kadang masih berhati-hati tidak mau mentafsirkan, ya. Tapi kalau itu ditanyakan hal yang sama kepada kalian yang maksudnya adalah para generasi setelah beliau, maka kalian dengan mudah akan menjawabnya. Ini menunjukkan kehati-hatian Ibnu Abbas. Kemudian Masruq, seorang tabi'in, mengatakan, ittaqut tafsir fa innama huwa riwayatu anillah. Hati-hati kalian dalam mentafsirkan Al-Quran, karena dia merupakan bentuk meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah engkau itu sedang menjadi bukan penerjemah, ya, penjelas, ya, menjadi juru bicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salah repot, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, fahadhil athar wa masyakalaha an a'immatis salaf mahmulatun ala taharrujihim anil kalami fit tafsiri bima la ilma lahum bihi. Athar-athar ini atau riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi dan yang semisalnya dari para imam-imam salaf itu menunjukkan kehati-hatian mereka dari berbicara tentang tafsir yang mereka tidak ilmui tentang tafsirnya. Ya, mereka hati-hati dengan ayat-ayat yang mereka memang tidak mengilmui tafsirnya. Fa amma man takallama bima ya'lamu min dzalika lughatan wa syar'an fala haraja 'alaihi. Namun, ya, siapa yang berbicara di atas ilmu, baik itu ilmu bahasa ataupun ilmu syar'i, maka tidak masalah, boleh. Karena memang Al-Quran ya harus ada yang mentafsirkan, harus ada yang menjelaskan. Cuman kalau yang nggak tahu ya bilang nggak tahu. Nah, yang tahu karena dia punya ilmu, ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu lughah, bahasa Arab dan seterusnya, dia tahu tafsirnya, maka dia sampaikan. Dan itu tidak masalah. Yang menjadi masalah nggak punya ilmu tapi mentafsirkan Al-Quran, ini adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ammal kadhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakunu bi wad'il hadithi anhu. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan seseorang
membuat hadis atas nama beliau, atau dengan kata lain membuat hadis palsu. Wa yaz'um anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu aw fa'alahu, dan dia mengklaim bahwasanya Nabi mengatakannya atau melakukannya, au aqarrahu, atau membiarkannya. Karena hadis itu ada 3 ya. Hadis itu ada 3, qauliyah, kemudian fi'liyah, dan taqririyah. Apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan, dan apa yang Nabi biarkan sahabat melakukannya, atau yang Nabi setujui sahabat melakukannya. Nah, kalau kita kemudian mengklaim Nabi pernah mengatakan ini, atau Nabi pernah melakukan ini, atau Nabi pernah terdapat riwayat bahwa Nabi membiarkan hal ini terjadi misalnya, padahal kita tahu itu bukan hadis Nabi, atau kita nggak yakin itu adalah hadis yang sahih dari Nabi, maka ini kita telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal kadhibu alaihi sallallahu alaihi wasallam mutawa'adun binnar. Dan orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam terancam dengan neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku, kata Nabi. Fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Wa fi riwayah yalijun nar. Karena siapapun yang berdusta atas namaku, hendaknya dia masuk neraka. Atau dalam riwayat lain, dia akan masuk neraka. Ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir hadis yang sangat banyak sekali dari banyak sahabat, diriwayatkan juga oleh banyak tabi'in, dan seterusnya sampai diriwayatkan oleh banyak imam hadis. Adalah hadis ini salah satunya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia memesan tempatnya di neraka. Dan ini mencakup tadi ya, orang yang memang memalsu hadis, atau orang yang tahu itu hadis palsu tapi dia tetap sampaikan, atau orang yang tidak yakin itu hadis sahih atau enggak tapi dia nekat menyampaikannya. Ini termasuk juga. Maka sikap seorang muslim hendaknya dia harus memastikan itu dari beneran sahih dari Nabi atau enggak. Perkara nanti itu diperselisihkan kesahihannya enggak masalah, tapi dia itu berbuat dengan keyakinan bahwasanya itu telah sah dari Nabi SAW, maka dia telah terbebas dari dosa, telah terbebas dari tanggungan. Setahu dia ini sahih, sudah dicek, atau paling enggak sudah dia berpegang pada penilaian hadis seorang ulama yang dipercaya sahih, dia sampaikan. Perkara nanti ada ulama lain yang berpendapat ini dhaif, enggak masalah. Ya. Tapi kalau orang kok misalnya menyampaikan hadis, dia sendiri juga tidak mau ngecek ini sahih atau enggak, dia enggak peduli, ya. Nah, ini yang menjadi masalah yang termasuk dalam hadis ini, naudzubillah, ya. Kemudian wa amal halafu billah kadziban liyaqtati'a bihi malam ri'im muslim. Adapun bersumpah atas nama Allah namun dusta, ya, untuk mengambil harta muslim lain, maka telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa ala yaminin kadzibah yaqtati'u biha mala rajulin muslim aw qala akhihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah atas nama Allah, ya, dengan satu sumpah yang dusta untuk mengambil harta orang lain, harta muslim lain, atau harta saudaranya, maka dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah marah, murka kepadanya. Orang demi dapat mungkin warisan yang lebih banyak bisa jadi, ya, atau mungkin dapat jatah, atau di pengadilan dia mau memenangkan sesuatu perkara, jadi saksi, kemudian nanti dia dikasih tahu, nanti kalau kamu mau bersaksi dusta, yang penting pokoknya memenangkan saya walaupun dusta, nanti kamu saya kasih bagian. Maka dia bersaksi dusta, maka Allah akan menemui dia pada hari kiamat dengan kemarahan yang luar biasa. Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-kabairu al-isyraku billah. Di antara bentuk dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, wal yaminul ghamus, dan bersumpah palsu, ya.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan kunna na'uddu dzamba alladzi la kafarata lahu al-yaminul ghamus. Kami para sahabat menganggap suatu dosa yang tidak ada kafarahnya, tidak ada penebusnya adalah sumpah dusta. Ayyahlifar rajulu ala mali akhihi kadziban liyaqtati'ah. Yaitu ketika seorang bersumpah ya untuk mendapatkan harta saudaranya ya dengan berdusta. Ini adalah sumpah yaminul ghamus yang merupakan salah satu dosa besar yang disejajarkan dengan syirik, dan syirik disejajarkan dengan syirik, durhaka orang tua dan membunuh jiwa. Serta kata para sahabat tidak ada tebusannya. Ya, ini luar biasa dosanya kalau orang berdusta atas nama Allah, atas nama Rasul, dan juga berdusta untuk ngambil harta saudaranya, namun dia sampai bersumpah atas nama Allah. Ini luar biasa dosanya. Ya. Kemudian faidatun ukhra, ada faedah yang lain dari bab ini atau dari poin ini. Yubahul kadzib fi thalathati asya. Nah, ada bohong yang dibolehkan, yaitu dalam 3 kondisi. Yang pertama fil islahi bainan nas, yaitu untuk mendamaikan sesama manusia. Yang kedua fil harbi, dalam peperangan. Yang ketiga wa fi hadithir rajuli imra'atah wa hadithul imra'ati wa hadithul mar'ati zaujaha. Yaitu yang ketiga adalah ucapan seorang suami kepada istrinya atau ucapan seorang istri kepada suaminya. Apa maksudnya kita akan jelaskan. Wal aslu fi dzalika ma rawathu Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu taala anha qalat, ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas fa yanmi khaira aw yaqul khaira. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, bukanlah termasuk dusta orang yang mendamaikan antara manusia sehingga dia menumbuhkan kebaikan atau mengucapkan kebaikan. Dan dalam riwayat Abu Dawud beliau yaitu siapa tadi? Ummu Kulthum mengatakan ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadzib illa fi thalathin. Ya. Aku belum pernah mengetahui Rasulullah SAW memberikan keringanan terhadap suatu dusta kecuali pada 3 kondisi. Karena Rasulullah SAW yaqul, Nabi mengatakan la a'udduhu kadziban ar-rajulu yuslihu bainan nas. Kata Nabi, aku tidak akan menganggap bohong yang dilarang, yaitu ketika seorang berbohong untuk mendamaikan sesama manusia, ya, yaqulul qawla wa la yuridu bihi illal islah. Dia mengucapkan sesuatu dan dia hanya menginginkan islah atau perdamaian di antara keduanya. Yang kedua warrajulu yaqulu fil harbi. Yang kedua yaitu ketika seorang itu berbicara atau menipu ketika perang. Menipu atau berbohong ketika perang. Dan yang ketiga warrajulu yuhadditsu imra'atahu wal mar'atu tuhadditsu zaujaha, yaitu ucapan atau seorang itu berbohong kepada istrinya atau seorang istri berbohong kepada suaminya, ya. Nah, ini kita akan jelaskan maksudnya. Yang pertama dalam rangka mendamaikan manusia. Mendamaikan manusia maksudnya adalah kita datang kepada si A untuk mendamaikannya dengan si B, dan kita juga datang kepada B supaya B ini mau damai dengan A. Dan apa yang kita sampaikan ke A ini sesuatu yang kita dusta, ya, demi keduanya ini bisa bersatu. Contoh, kita dicurhati sama si A gitu ya, wah si B ini. Sama kita juga dicurhati si B, si A tuh begini. Nah, kita kalau ngeliat kayak gitu kan ini nggak ada habisnya nih, keduanya saling. Nah, kita akan coba sampaikan ke si A gitu ya. Kita bilang si B ini sebetulnya dia bukan bermaksud demikian. Dia itu sebenarnya
mau damai, tapi dia tuh memang gengsi. Akhirnya dia tuh ngaku kalau dia itu, kita berusaha untuk membaik-baiki si B di depan si A. Dan ke B juga sama, kita baik-baikin. Walaupun sebenarnya mungkin nggak gitu juga ya. Dia mungkin nggak pernah bilang mau damai atau apa, tapi kita coba ya karang-karang gitu ya. Tentu dengan kalimat-kalimat yang tidak akan ketahuan gitu ya kalau berbohong gitu ya. Kalau tahu berbohong nanti repot ya. Kita berusaha untuk gimana agak ngarang-ngarang untuk supaya mereka akhirnya ya udah nggak apa-apa, kita supaya ya udahlah saya mau damai lah gitu. Nah itu artinya berdusta dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih. Kemudian warrajulu yaqulu fil harb, yaitu ucapan seorang ketika perang, yaitu melakukan tipu daya. Contoh ya, di depan musuh dia katakan, ayo panggil pasukan yang ada di sana, pasukan, padahal nggak ada pasukannya gitu misalnya. Dia mau nipu, dia mau nakut-nakuti musuh, dan dia katakan panggil pasukan yang di sayap kanan dan sayap kiri sama yang di balik bukit misalnya. Supaya musuh gentar. Banyak kali bala bantuannya, padahal nggak ada gitu ya. Atau dia mungkin pakai brik-brikan gitu ya. Demi supaya nanti dia tahu kalau musuh itu akan mengintercept atau menyadap. Nah, dia sudah punya praduga itu, dia bohong gitu ya. Misalnya dia sampaikan bahwa kita akan serang dari timur misalnya, besok kita akan serang dari timur, seolah dia ngomong sama pasukannya, padahal itulah tipu daya supaya nanti musuhnya itu ke arah timur, ternyata mereka nyerang dari tempat yang lain dan sebagainya. Banyak sekali tipu daya dalam peperangan, dan itu boleh. Bohong padahal tapi boleh. Ya, dan ini telah dilakukan oleh Nabi SAW ya, dan juga para sahabat, di mana mereka ketika perang ya berusaha untuk melakukan tipu daya kepada musuh. Dan yang ketiga, rajulu yuhadithu imra'atah, yaitu seorang laki-laki berbohong kepada istrinya, namun tentunya dalam rangka untuk menambah kemesraan di antara keduanya. Kadang-kala seorang suami itu gombal. Kita tahu gombal itu kadang dusta. Misalnya tiada yang di hatiku kecuali kamu, padahal di hatinya mungkin ada yang lain mungkin. Tapi kan dusta, tapi kan nggak apa-apa gitu ya. Atau apa misalnya gitu ya, saya nggak bisa hidup tanpamu. Nyatanya kalau qadarullah nggak ada dia juga tetap hidup gitu kan, itu kan dusta juga. Tapi ya itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk kemudian menjaga hubungan antara suami istri, dan itu boleh ya. Waqtalafa ahlul ilmi fil muradi bil hadits, dan para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari hadis. Fajumhuruhum ala ibahatil kadhib fi thalathati al-madhkurat. Mayoritas ulama berpendapat boleh berdusta dalam 3 kondisi tadi, betul-betul berdusta. Wa ba'duhum qala innal murad laisa haqiqatal kadhib. Sebagian ulama mengatakan maksudnya bukan dusta yang dusta beneran, bal at-tauriyah wal ma'arid. Maksudnya adalah boleh kalau sifatnya tauriyah atau ma'arid. Apa itu tauriyah? Tauriyah adalah mengatakan suatu yang sifatnya ambigu, di mana apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita maksudkan, supaya orang itu salah paham atau mengambil makna yang berbeda. Contoh misalnya ketika Nabi SAW, atau ya kalau tidak salah Nabi SAW itu kebetulan tidak ada yang orang itu tidak mengenali beliau. Kemudian ditanya ya, Nabi ditanya oleh orang yang dikhawatirkan nanti akan memberi informasi kepada musuh. Maka Nabi ketika ditanya, min aina anta, kamu dari mana? Maka Nabi mengatakan min ma. Dari ma itu punya 2 makna. Yang pertama, ma itu bermakna air. Ya, ma'un itu artinya air. Yang kedua, memang ada tempat namanya ma. Memang ada tempat yang namanya ma'un, alma gitu ya, alma nama tempat. Nah, orang yang dijawab ini akan menyangka bahwa berarti dari tempat alma yang ada di satu tempat yang namanya alma. Sedangkan yang Nabi maksud adalah alma, yaitu apa?
sebagaimana dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu diciptakan dari air, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya manusia diciptakan dari air, ya. Sehingga ini namanya tauriyah. Kita mengucapkan sesuatu yang kalau dibilang bohong, nggak bohong. Saya mengatakan benar, saya itu dari air, saya diciptakan dari air. Kamu dari mana? Saya dari air. Betul nggak? Betul, karena memang kita diciptakan dari air. Tapi orang pahami itu berbeda dengan apa yang kita maksud, ya, sehingga kita tetap berkata jujur. Hakikatnya kita tetap berkata jujur, namun memang mengelabuhi orang lain dalam rangka apa? Dalam rangka keperluan tertentu. Atau ma'arid, yaitu kiasan-kiasan, ya. Ya seperti tadi, mirip-mirip seperti tadi, ya, kiasan-kiasan atau ungkapan-ungkapan yang tidak sebenarnya, ya, yang mengandung makna ganda. Ini juga termasuk jenis yang dimaksud di sini. Jadi tadi ya perbedaan pendapatnya adalah yang pertama betul-betul berdusta, bukan tauriyah. Ya, ini jumhur ulama membolehkan. Sebagian ulama tetap nggak boleh kalau dusta beneran, tapi dia harus berusaha untuk membuatnya tauriyah, ya, membuatnya tidak berkata bohong. Sebagaimana Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim ketika ketika berpesan kepada Sarah, apa yang dia katakan? Kalau nanti ketemu orang, bilang aja kamu saudariku. Padahal Sarah istri, bukan saudari. Tapi maksud dari Nabi Ibrahim adalah saudari sesama mukmin atau saudari mukminah, ya. Dan ini benar juga, tidak salah gitu ya. Tapi ketika dibilang dia saudariku, orang memahaminya apakah saudari muslimah? Tidak. Maka ini namanya tauriyah, ya. Baik. Wala'alla sababu ikhtilafihim yarji'u ila ziyadati allati fil hadits. Dan sebab kenapa mereka berbeda pendapat dalam masalah ini kembali kepada tambahan dalam hadis tersebut. Hal hiya mudrajatun am marfu'atun thabitatun. Apakah hadis tadi mudraj atau tersisipi perkataan selain Nabi, ataukah itu betul-betul perkataan Nabi? Jadi kadang-kala ada hadis yang disebut hadis yang mudraj, yaitu hadis yang sebagian perkataannya itu benar hadis Nabi, tapi ada tambahan dari rawi itu sendiri yang tidak terpisahkan dari situ. Karena apa? Dilihat dari hadis lain kok nggak ada tambahan, cuma ini aja yang ada tambahan, dikhawatirkan ini tambahan dari perawi. Sehingga ada khilaf, ya, apakah hadis ini sahih ataukah dhaif? Tambahan ini apakah sahih ataukah dhaif? Wa ziyadatu thabata raf'uha kama bayyana fata'ayyana al-qawlu bi ibahatil kadhib fi thalathati umuri salifatil dzikr. Dan menurut penulis di sini tambahan tersebut itulah thabit, yaitu valid, ya. Ya, valid itu dari Nabi SAW sebagaimana yang kami jelaskan, sehingga jelaslah pendapat yang membolehkan dusta dalam 3 kondisi yang disebutkan tadi. Walihadzal hadits syawahid, dan ditambah lagi hadis tadi tentang 3 hal yang dibolehkan dusta itu ada syawahid, ada penguatnya. Jadi ada hadis lain yang ikut menguatkan hadis tadi. Fasyahidul islah bainan nas li al hadithul mutaqaddim. Hadis, ya, atau hadis yang mendukung tentang bolehnya berdusta untuk mendamaikan sesama manusia telah disebutkan sebelumnya. Ya, jadi hadis tadi yang awal tadi kan tidak boleh berdusta kecuali 3. Nah, yang pertama islah tadi sudah disebutkan hadis dari Ummu Kulthum. Kemudian syahidul kadzib fil harb. Hadis yang mendukung hadis tadi tentang bolehnya berdusta ketika perang adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man li Ka'b bin al-Ashraf fa innahu qad adallaha wa rasulah. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau menghadapi Ka'ab bin Ashraf karena dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Ka'ab bin Ashraf ini seorang Yahudi yang sangat sering mengganggu Nabi SAW, ya, atau dia gangguannya cukup besar kepada kaum muslimin. Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, dan Muhammad bin Maslamah ini masih punya kekerabatan dengan Ka'ab bin Ashraf. Tapi dia muslim, Muhammad bin Maslamah ini. Cuman mungkin tidak banyak diketahui termasuk oleh Ka'ab bin Ashraf itu sendiri.
Maka Muhammad bin Maslamah menawarkan diri dengan mengatakan, atuhibbu an aqtulahu ya Rasulullah, wa Rasulullah, maukah engkau kalau aku yang membunuh dia? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan iya. Qala, maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, idzan li fal aqul. Izinkan aku akan bersiasat mengatakan sesuatu kepadanya. Ini syahid atau penguat bahwasanya ini juga diantara cara untuk berperang. Ya, dia akan melakukan suatu perkataan yang mengandung tipu daya. Qala qul, ya kata Nabi silahkan katakanlah. Fa'atahu faqala lahu, maka aku mendatangi Ka'ab dan mengatakan, wa dzakara ma bainahuma, dan aku hanya berbicara berdua di antara aku dan dia. Wa qala, dan aku mengatakan, inna hadzal rajul qad arada shadaqah wa qad annana. Kata Muhammad bin Maslamah, sesungguhnya orang ini yaitu Muhammad, itu nabi kita maksudnya, ya. Dia ingin sedekah, ingin atau nyuruh sedekah, dan dia telah menyusahkan kita, menyusahkan kami. Ya. Ini seolah-olah apa? Seolah-olah Muhammad bin Maslamah ini berpihak kepada Ka'ab. Seolah-olah apa? Berpihak kepada Ka'ab dengan mengatakan Muhammad, ya maksudnya Rasulullah, ya itu orang ini ingin kita tuh sedekah dan ini dia nyusahin kita. Nah, gitu ya, dia bersiasat seolah-olah dia berada di pihaknya Ka'ab. Falamma sami'ahu, maka ketika Ka'ab mendengarnya ia mengatakan, wa aidon wallah la latamulanna latamallunnah, ya, demi Allah, ya memang demikian, kata Ka'ab, dan seterusnya. Nah, syahid atau dalil dalam hadis ini adalah idzan li fal aqul, izinkan aku mau berkata atau mau bersiasat, ya. Qad arada shadaqah, ketika Muhammad bin Maslamah mengatakan Muhammad itu mau pengennya kita sedekah, ai talabaha minna liyad'aha mawadhi'aha, dia menuntut kita untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya atau meletakkannya pada tempatnya, ya. Wa qad annana, dan dia telah membebani kita, ai kallafana bil awamiri wan nawahi, yaitu dia membebani kami dengan perintah dan larangan. Jadi ini tadi semacam tauriyah, ya. Yang dimaksud dengan sedekah itu ternyata berbeda dengan yang dipahami oleh Ka'ab. Begitu pula berkaitan dengan beban yang diberikan Nabi juga, dia memaksudkan sesuatu yang lain. Namun Ka'ab memahaminya bahwasanya ini terbebani dia, ya, sehingga supaya apa? Supaya Ka'ab ini percaya dengan Muhammad bin Maslamah. Nah, ini berarti menunjukkan perang itu memang penuh dengan tipu daya dan itu boleh. Dan ada cerita lain yang mungkin bisa diceritakan namun tidak di sini tempatnya. Wa syahidul kadzib ala zaujah tatyiban li nafsiha, dan dalil pendukung bolehnya berdusta atau berbohong kepada istri demi menyenangkannya adalah sebagai riwayat Atha bin Yasar, bahwasanya ia mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, hal alayya junahun an akdziba ahli, wahai Rasulullah, apakah aku berdosa jika aku berdusta kepada keluargaku atau aku itu berbohong kepada istriku? Qala la, ya, enggak boleh, ya. Fala yuhibbullahul kadzib, enggak boleh, Allah tidak atau jangan, ya, Allah tidak menyukai dusta. Qala ya Rasulullah, ya, astaslihuha astaqib nafsaha, wahai Rasulullah, saya melakukan itu untuk supaya berdamai dengannya dan untuk menyenangkannya. Qala la junaha alaik, tidak dosa atasmu. Artinya kalau tujuanmu itu maka
tidak berdosa. Imam Nawawi menjelaskan wa amal kadhibuhu li zaujatihi wa kadhibuha lahu fal muradu bihi izharul wuddi wal wa'di bima la yalzam wa nahwu dzalik. Yang dimaksud dengan dusta seorang kepada istrinya atau dusta suami kepada istrinya adalah yaitu menampakkan kecintaan dan menjanjikan sesuatu yang tidak wajib dipenuhi. Ya, menjanjikan atau menyatakan cinta dan menjanjikan sesuatu yang tidak terlalu harus dipenuhi. Ya, yang tidak akan ditagih lah, gampangnya seperti itu. Fa'ammal mukhada'ah fi man'i ma 'alaihi aw 'alaiha aw akhdhu ma laysa lahu aw laha fa huwa haram bi ijma'il muslimin. Adapun jika dia menipu untuk tidak memberikan apa yang memang jadi kewajibannya atau sebaliknya, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau sebaliknya suami ke istri, maka ini haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ya, harusnya dia memberi nafkah tapi dia bohong. Wah, hari ini pendapatan atau omsetnya lagi kecil banget, nggak bisa ngasih dulu misalnya, atau saya nggak bisa ngasih nafkah dulu misalnya, padahal ada gitu ya, padahal dia ada omset. Nah, itu nggak boleh karena dia sebenarnya berkewajiban memberi nafkah, dia bohong ya. Nah, yang boleh seperti apa? Contohnya ya misalnya menjanjikan misalnya sesuatu yang ringan-ringan saja, yang juga itu bukan kewajiban ya, misalnya ya mudah-mudahan kapan-kapan kita jalan-jalan, senang dia, nanti nunggu dia lupa gitu. Nah, seperti ya, jadi nyenengin gitu ya, nyenengin ya. Ya nanti yang jelas ini tentunya butuh kehati-hatian ya, berbohong semacam ini tentunya sesuatu yang ringan ya, tidak untuk sesuatu yang kemudian berat ya, dan akan ditagih dan akan menjadi masalah. Ini tentunya tidak sesuai dengan maksud, karena maksud dari kebolehan berbohong ini adalah betul-betul untuk kemaslahatan hubungan antara suami istri, bukan untuk kemudian kemaslahatan pribadi ya, bukan untuk kemudian supaya dia terbebas dari kewajiban, supaya dia bisa mengambil yang bukan haknya. Ini kepentingan pribadi, nggak boleh, haram. Tapi kalau tujuannya untuk mengakrabkan ya, maka bohong-bohong yang kecil-kecil ini boleh hukumnya. Seperti rayuan-rayuan yang saya sampaikan tadi ya, merayu, berpuisi dan seterusnya ya, kita tahu itu pasti bohong. Tapi bagaimanapun juga itu akan mempererat hubungan suami istri dan itu boleh. Imam Al-Albani mengatakan walaysa minal kadhib al-mubah ya ayya'idaha bi syai'in la yuridu ayyufiya bihi laha, dan tidak termasuk dusta yang dibolehkan, yaitu artinya termasuk dusta yang diharamkan adalah ketika dia menjanjikan sesuatu yang dia tidak bermaksud untuk memenuhi janji tersebut ya, au yukhbiruha bi annahu ishtara laha al-hajah al-fulaniyah bi si'rin kadza, atau dia kabarkan kepada istrinya bahwasanya dia telah membeli satu keperluan dengan harga sekian, yakni aktsar minal waqi tardiyatan laha, yaitu dengan bohong harganya lebih mahal supaya menyenangkan istrinya. Misalnya dia berikan permata, berapa permata KW misalnya gitu. Atau pokoknya mungkin permata beneran tapi harganya dia mahalin. Ini saya beli 1 miliar. Padahal harganya mungkin cuma 500 juta misalnya. Waduh, nggak boleh ya. Ini kata Syekh Albani enggak boleh. Li'anna dzalika, ada alasannya kenapa? Li'anna dzalika qad yankashifu laha. Karena boleh jadi nanti akan ketahuan. Ya, fayakunu sababan likai tusi'u dhannaha bi zaujiha, sehingga akan menjadikan kemudian si istri menjadi suudzon kepada suaminya. Wa dzalika minal fasad lal islah, dan ini tentunya malah akan menimbulkan kerusakan dan bukan perbaikan, akan menimbulkan cekcok dan tidak akan menimbulkan islah. Sehingga tadi kembali kepada ada ilmunya juga lah, tidak sembarangan ya. Betul-betul kita perkirakan jika ini di kemudian hari tidak akan menjadikan masalah, boleh. Tapi kalau di kemudian hari ini akan jadi masalah, misalnya ketahuan harganya
nggak semahal itu. Nah, nanti wah kamu setiap kamu beli nanti kamu lebih-lebihin ya gitu kan. Nanti suudon jadinya. Atau misalnya menjanjikan sesuatu yang nggak pernah dipenuhi. Ini juga akan menjadi masalah ya. Jadi yang ringan-ringan saja ya, yang ringan-ringan yang kira-kira tidak akan menjadi masalah, yang akan menimbulkan kemesraan di antara suami istri, maka inilah yang dimaksud dalam kebohongan yang dibolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan poin berikutnya di kesempatan berikutnya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.